di dalam membangun itu fondasinya cukup kuat gitu tentang keadilannya, tentang kesalingannya dan juga tentang keseimbangan gitu karena itu satu harus sama kuat lain ya, fondasinya ketiga-tiganya harus kuat baik suaminya maupun istrinya. Jadi tidak lagi ya konsep sumur, kasur, dapur perempuan gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai konstruksi budaya yang tidak adil gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kami dari LKK PBNU dalam program Tadabbur Ramadan dengan tema menebar rahmah bersama keluarga maslahah. Alhamdulillah pada kali ini kami bersama Mbak Maria Ulfah Ansor. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Maria? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kami bisa bersama dengan Mbak Maria yang saya yakin para pemirsa sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah wakil ketua di Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU atau disebut LKK PBNU dan juga sebagai komisioner ya Mbak Maria, komisioner di Komnas Perempuan. Alhamdulillah bersama orang hebat loh kita saat ini. Makasih. Iya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip keluarga maslahah ya Mbak Maria. Karena memang keluarga itu suatu kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang diinginkan idealnya adalah keluarga itu keluarga yang maslahah, yang berbakti kepada orang tua, hubungannya baik sesama, untuk tidak terjadi sesuatu ya Mbak Maria, bahwa diinginkan keluarga itu sejahtera, bahagia tentunya. Nah, bagaimana Mbak Maria bisa kamu ceritakan tentang apa itu bangunan keluarga maslahah itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada LKK PBNU dan juga kerjasama dengan Kemenak ya yang sudah memberikan kesempatan pada saat ini untuk berbincang tentang keluarga maslahah. Nah, terkait dengan bangunan keluarga maslahah itu sebenarnya bangunannya itu cukup komprehensif ya. Selain juga tentang prinsip-prinsip keislaman, landasan keislaman, kemudian juga secara spesifik karena kita ini adalah lembaga kemaslahatan keluarga di PBNU, tentu di situ juga ada landasan ke-NU-an. Nah, selain kedua landasan keislaman, ada landasan ke-NU-an, ini juga kemudian ada landasan lain atau ada prinsip lain ya bahwa kalau kita mengandaikan sebuah rumah keluarga maslahah itu dalam sebuah keluarga itu terdiri dari berbagai elemen kan. Yang pertama ada pilarnya. Bangunan jadi kalau kita menganalogkan keluarga maslahah itu seperti sebuah rumah, dari sebuah unit rumah itu ada yang disebut dengan pilar. Rumah kan ada pilarnya. Nah, ini pilar-pilarnya juga di dalam keluarga maslahah juga disebutkan gitu. Kemudian selain pilar juga ada fondasi. Ada fondasinya, ada dasarnya gitu ya. Sebelum kita membangun, dimulainya kan juga dari dasarnya. Lalu di dalam rumah kan juga ada atapnya. Lalu ada suasana kebatinan, suasana kekeluargaannya seperti apa yang di dalam keluarga maslahah. Nah, yang paling mendasar saya kira prinsip yang paling mendasar tentu di dalam keluarga itu ada fondasi, di dalam rumah itu ada fondasi. Jadi di dalam keluarga itu juga ada fondasi. Nah, fondasi dari keluarga maslahah itu setidaknya ada tiga ya. Apa saja itu? Ada tiga prinsip. Yang pertama adalah tentang keadilan. Kemudian yang kedua adalah ada prinsip kesalingan, kemudian ada prinsip kemaslahatan ya. Nah ini
prinsip-prinsip ini menjadi hal yang sangat penting saya kira untuk diketahui gitu. Jadi supaya apa yang akan kita harapkan di dalam membangun itu fondasinya cukup kuat gitu tentang keadilannya, tentang kesalingannya dan juga tentang keseimbangan gitu. Karena itu satu sama lain fondasinya ketiga-tiga aja harus kuat. Baik suaminya maupun istrinya gitu. Anak gimana itu anak? Anak juga. Jadi pada saat keluarga ini sudah terbangun gitu ya, tentu salah satu dari cita-cita pernikahan kan biasanya menginginkan anak ya. Nah, anak itu menjadi bagian dari keluarga juga menerapkan prinsip yang sama. Jadi secara bersama. Betul. Jadi prinsip-prinsip yang tadi dikatakan terkait dengan keadilan itu atau dalam bahasa Arabnya disebutkan al-adalah, ini berlaku untuk semua pihak di dalam perkawinan dan keluarga supaya saling bersikap adil pada diri sendiri maupun juga pada orang lain. Contohnya gimana? Kalau belum punya anak ya tentu pada pasangan kita, kemudian juga pada anak kita dan juga pada pihak lain yang ada di dalam keluarga kita. Jadi satu sama lain memperlakukan prinsip keadilan itu, termasuk juga dalam hal ini adalah keadilan gender. Laki-laki dan perempuan itu juga tidak bisa dibeda-bedakan, tidak boleh didiskriminasi apalagi misalnya. Jadi kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, suami istri ini sebagai satu kesatuan yang memiliki tiga prinsip tadi, satu sama lain saling saling bersikap adil ya, baik kepada dirinya maupun kepada pasangan kita dan juga kepada orang lain. Itu contohnya gimana Mbak Maria kalau prinsip keadilan? Iya, prinsip keadilan itu cukup banyak ya. Misalnya ketika kita contoh yang sederhana di dalam nafkah misalnya. Betul. Nah, di dalam nafkah suami kan memang kalau kita mengacu pada undang-undang perkawinan, kewajiban memberi nafkah adalah suami. Ya. Lalu istri sebagai penerima manfaat ya, penerima manfaat. Bagaimana ketika misalnya si istrinya ini biasa punya penghasilan, punya dari keluarga yang lebih mampu lah kira-kira seperti itu, sementara suaminya misalnya secara ekonomi ya boleh dibilang termasuk sederhana gitu di bawah ini. Nah ini kan soal keadilan dan soal rasa itu tidak bisa kemudian suaminya dituntut memenuhi nafkahnya seperti yang pengalaman dari istrinya, seperti yang keseharian istrinya. Karena nafkah itu diberikan oleh suami sesuai dengan kadar kemampuan dari suaminya. Jadi tidak adil juga, Kak. Itu yang disebut dengan tidak adil kalau istrinya menuntut nafkah seperti yang dia inginkan. Sementara suami ya tidak memiliki kemampuan itu. Jadi itu yang disebut keadilan. Dan suaminya juga tentu saja berusaha untuk memberikan seadil mungkin ya. Nah kemudian yang kedua, prinsip yang kedua saya kira ini ada yang disebut dengan muwazanah atau disebut dengan keseimbangan. Nah jadi selain tadi prinsip keadilan ada prinsip muwazanah, ini semua pihak dalam perkawinan dan keluarga itu sama-sama bersikap seimbang. Bersikap termasuk juga seimbang secara gender. Secara gender laki-laki dan perempuan sekali lagi itu juga mendapatkan porsi yang sama gitu ya, mendapatkan kira-kira sentuhan-sentuhan yang sama gitu ya, dan secara hakiki baik bagi perempuan khususnya dan laki-laki. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip kesalingan yang disebut dengan mubadalah. Nah ini juga sama bahwa di dalam prinsip mubadalah ini menuntut kedua belah pihak, suami maupun istri atau semua pihak dalam perkawinan dan keluarga itu sama-sama saling mewujudkan kemaslahatan. Kira-kira seperti itu. Baik untuk diri sendiri maupun juga untuk pihak lain. Jadi dalam konteks ini tidak bisa misalnya prinsip-prinsip ini hanya berlaku untuk laki-laki atau suami saja atau istri saja, tetapi kedua belah pihak dua-duanya harus menerapkan prinsip itu. Seimbang ya. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Maria perlu contoh-contoh yang memudahkan kita memahami apa, kalau tadi keadilan sudah diberikan contoh, kemudian yang terkait dengan prinsip keseimbangan, terus ada prinsip kesalingan. Nah, bagaimana itu contoh yang real yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa?
Baik, terima kasih. Yang terkait dengan keseimbangan itu misalnya dalam keseharian, kita ini kan apalagi di kota-kota ya, suami maupun istri kan punya pekerjaan lain ya. Wanita karir. Ya enggak selalu berkarir juga gitu, Okay. tapi kan semua manusia punya mandat sebagai khalifah. Jangan lupa itu. Mandat sebagai khalifah bagi seorang istri itu tidak dibatasi hanya sebelum menikah, lalu setelah menikah dia tidak boleh misalnya. Nah, ini kan juga penting dilakukan bahwa dalam kita menjalankan perintah Allah itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa kemudian kalau kita posisi itu mempunyai posisi sebagai karir bisa, atau bisa juga segera kita mengabdi pada masyarakat gitu. Itu juga bisa. Gitu. Jadi kesempatannya diberikan. Kesempatannya diberikan, kemudian kita juga masing-masing dengan kesibukan kita, baik suaminya juga sibuk dengan kerjaannya, kita juga sibuk dengan kerjaan kita, itu diberikan porsi yang seimbang juga. Kapan saatnya kita harus membagi diri kita untuk keluarga gitu. Berarti kalau keseimbangan itu bagaimana dengan domestiknya? Tetap juga harus seimbang. Persis. Termasuk pembagian tugas di dalam rumah tangga. Ini kan pembagian tugas di dalam keluarga itu seringkali dalam kondisi ini seringkali dikonstruksikan ya. Betul. Atau masyarakat menganggap bahwa urusan rumah tangga itu urusan istri, urusan domestik itu menjadi tanggung jawabnya perempuan gitu. Nah, dalam konteks keluarga maslahah tidak lagi demikian gitu. Jadi kapan saatnya perempuan mengerjakan kegiatan-kegiatan domestik, kapan saatnya juga suami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, bisa dua-duanya gitu. Dan kita bisa saling berbagi misalnya, apalagi kalau kedua-duanya bekerja, punya anak, sementara anak juga perlu diurus ya, terutama pada saat jam-jam sekolah misalnya. Ini kan juga perlu ada keseimbangan, pembagiannya juga harus seimbang gitu. Jadi tidak lagi ya konsep sumur, kasur, dapur perempuan gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai konstruksi budaya yang tidak adil gender. Karena tuntutan itu kalau kami melihat bahwa masyarakat masih banyak memang yang berpandangan bahwa perempuan itu nggak usah suka tinggi lah. Nanti juga baliknya sumur, dapur, kasur. Ya boleh saja orang berpandangan demikian, tetapi bagi keluarga maslahah dilarang. Laki-laki perempuan punya semangat yang sama, punya kesempatan yang sama, berlaku untuk untuk keluarga, dan kita juga bisa mengekspresikan diri sesuai dengan keahlian dan ilmu yang kita miliki. Jadi dapur, sumur, kasur itu kalau keluarga maslahah itu sudah dikubur, Mbak. Iya. Tapi di daerah masih banyak tuh ya. Itu yang harus kita sosialisasikan. Bahwa keluarga maslahah, tugas LKK itu, Mbak. Betul. Keluarga maslahah adalah membangun keadilan. Ketika perempuan hanya diposisikan dapur, sumur, kasur, artinya memberlakukan tidak adil terhadap perempuan, terhadap istri. Begitu juga ketika kita memberlakukan kesalingan, kalau sudah ditempatkan atau dikotakkan bahwa perempuan itu dapur sumur, tidak ada lagi perempuan memiliki kemampuan untuk bisa mengekspresikan apa yang dimilikinya gitu. Jadi bagi keluarga maslahah itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga kemaslahatan yang kita miliki. Jadi prinsip yang tadi tiga pilar tentang keadilan, kesalingan dan keseimbangan itu tidak hanya dinikmati oleh kita sebagai keluarga maslahah, tetapi kita mensosialisasikan juga kepada keluarga kita yang lain. Jadi anak-anak kita juga mensosialisasikan juga tentang prinsip-prinsip ini kepada teman sebayanya dengan prinsip-prinsip yang sama. Suaminya juga sama, mensosialisasikan juga kepada para pasangan, para suami-suami di tetangganya untuk juga menjalankan nilai-nilai keluarga maslahah. Jadi harapannya dapur, sumur, kasur itu tidak lagi distigmakan kepada perempuan atau kepada istri, tetapi juga berlaku untuk suami dan keluarga yang lain. Bagus sekali ya, Mbak, kalau punya pengetahuan yang seperti tadi dikatakan oleh Mbak Maria, bagaimana untuk menjadi keluarga maslahah dengan memberikan pengetahuan kepada tetangga, kepada teman, untuk menularkan bahwa perlunya ada prinsip-prinsip dalam sebuah keluarga itu, kesalingan di antara sesama.
Betul. Jadi kalau dalam konsep keluarga maslahah itu sesungguhnya kan kita sedang membangun ekosistem keluarga maslahah. Dimulai dari diri kita sendiri, dari suami kita, dari anak kita, dari keluarga kita, lingkungan terdekat kita. Nah, lingkungan terdekat kita sudah terbangun keluarga maslahah, kita mensosialisasikan kepada pihak luar, kepada tetangga, saudara, lingkungan gitu ya, untuk juga mengamalkan tentang prinsip-prinsip keluarga maslahah. Sehingga komunitas itu menjadi komunitas yang keluarganya keluarga maslahah gitu. Berarti manfaat bagi diri, manfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi negara. Betul. Itulah harapannya keluarga maslahah itu barokah. Bagus banget tuh. Betul, barokah, karena barokah itu kenikmatan tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi juga dinikmati oleh orang banyak. Manfaat juga sama, kemanfaatannya tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga orang lain juga menerima manfaatnya. Kira-kira seperti itulah idealnya ya. Kalau keseimbangan gimana itu Mbak Maria? Yang bisa dijelaskan keseimbangan contohnya gitu. Iya, keseimbangan ya contohnya kita tadi Mbak Nena sudah menyebutkan kalau seandainya istrinya menjadi wanita karir gitu ya. Nah, itu sebagai seorang istri juga punya tanggung jawab supaya di rumah tangganya tetap dilakukan, tetapi di pekerjaan fungsi juga domestiknya tetap jalan. Fungsi domestik dikerjakan, fungsi publik juga dikerjakan. Sama halnya tapi dengan itu perlu kesepakatan juga kali Mbak Maria. Sama halnya. Jadi ini yang disebut keseimbangan itu ketika suaminya juga di dalam konsep keluarga maslahah, ketika sebelum menikah atau pada saat memasuki akad nikah, prinsip ini sudah ada di kepala suami, sudah ada di kepala istri, jadi tidak ada lagi kesepakatan. Itu kesepakatannya dari tulus, dari hati yang dalam, meyakini, menjiwai bahwa dalam pernikahan itu wajib hukumnya bagi diri sendiri, bagi dirinya masing-masing, menjaga keseimbangan. Sehingga ketika suaminya bekerja, oh iya ya istri saya lagi sibuk. Oke, saya memandikan anak saya menyuapin, kemudian habis itu mengantarkan ke sekolah. Tugas misalnya. Bersama ya. Tugas bersama. Atau sekali waktu karena anak sudah dimandikan oleh istrinya, kebetulan tidak punya PRT, suami bisa menyapu ngepel supaya anak-anak di rumah tetap dalam situasi yang bersih. Nah, itulah yang disebut dengan keseimbangan. Kesalingannya itu jalan, keseimbangannya lalu sama-sama membagi tugas, membagi pekerjaan. Penugasan yang ini ya, betul, seimbang. Betul. Itu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita begitu kan? Betul sekali. Itu keteladanan dari Rasulullah. Rasulullah kan juga diceritakan ada yang menjahit sendiri bajunya, yang memasak gitu. Tidak pernah mencela masakan istri misalnya. Saya rasa asik juga ya Mbak Maria kalau bicara hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mewujudkan sebuah keluarga maslahah dengan tadi prinsip-prinsip yang 3 kita sudah bahas bareng. Ada prinsip keadilan, ada prinsip kesalingan, dan prinsip keseimbangan. Tentunya ini idealnya sebuah keluarga harusnya memiliki prinsip ini ya. Betul. Itu prinsip dasar ya, prinsip dasar. Karena kita menyebutnya di dalam keluarga maslahah itu sebagai fondasi keluarga. Betul. Nah, ketika fondasi ini goyah, kuat, itu kan bisa jadi kemudian pilarnya yang sudah kita bangun juga ikut goyah juga gitu. Saya rasa sudah selesai kali ya waktunya untuk kita bersama-sama bincang kali ini Mbak Maria. Mungkin nanti ada kesempatan lain yang bisa kita manfaatkan. Saya yakin para pemirsa juga sangat membutuhkan informasi-informasi yang baik sekali untuk bagaimana LKKNU dengan program yang sangat baik. Ingin bagaimana program yang terkait dengan keluarga maslahah itu bisa diterapkan ya Mbak Maria bagi masyarakat umum. Saya rasa itu. Ya. Saya Muzaina Zain mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, juga Mbak Maria. Ya, terima kasih untuk segala perhatiannya. Sampai jumpa lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.